Selamat Tahun Baru, Bapak-bapak, saudara-saudari, para suster, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mulai peziarahan yang baru. Kita mengawali tahun 2026 dengan sujud syukur, dengan berbagai intensi dan permohonan, dengan membangun niat serta harapan yang baru, dengan mempersiapkan segala macam gagasan, resolusi, dan berbagai macam hal yang hendak kita selesaikan dalam tahun yang baru ini. Tuhan memperkenankan kita memasuki tahun yang baru. Karena itu, mari kita bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan yang boleh kita terima. Kita berharap kiranya tahun yang baru ini juga memberi spirit yang baru, memberi semangat baru, memberi harapan baru untuk satu kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, saya ajak umat beriman sekalian untuk merefleksikan satu dua pokok penting yang kiranya dapat menjadi pegangan bagi kita pada awal tahun ini. Yang pertama, bagaimana relasi kita dengan Allah. Yang kedua, bagaimana relasi kita dengan sesama. Dan yang ketiga, bagaimana kita berrelasi dengan alam cipta. Dalam bacaan pertama, kitab Bilangan menulis pesan yang disampaikan oleh Allah Yahweh kepada Musa, teristimewa tentang tugas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para imam. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, kamu harus memberkati orang Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan seterusnya. Sebagai imam, Harun dan keturunannya harus berdoa kepada Allah, harus menurunkan berkat, dan harus menghadirkan wajah Allah itu kepada segenap umat Israel. Kehidupan Harun dan keturunannya sebagai imam-imam Yahudi adalah kehidupan yang harus memancarkan berkat. Sehingga kemudian lama-lama kita adopsi sekarang dalam teologi imam dan perjanjian baru itu bahwa seorang imam mengambil bagian dalam imamat Yesus Kristus, dan dia bertugas untuk memberkati umat dan menghadirkan wajah Allah. Jadi saya pikir-pikir, walaupun saya seperti ini, tapi Tuhan percayakan saya untuk memberikan berkat kepada umat sekalian. Dan ini sebenarnya menentukan bagaimana kita berrelasi dengan Allah. Bagaimana di awal tahun ini kita harus sudah membangun satu resolusi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah merayakan Ekaristi, rajin-rajinlah berbuat baik. Dan yang kedua, mari kita lihat bagaimana relasi kita dengan sesama. Tahun baru harus membawa solidaritas. Tahun baru harus membawa rekonsiliasi. Harus memperbaiki kembali hubungan kita dengan sesama. Bagaimana kita dengan keluarga, bagaimana kita dengan suami, dengan istri, dengan anak cucu, dengan keluarga besar, dengan semua orang yang kita jumpai. Bagaimana kita harus membangun hati yang tulus. Bagaimana kita harus membangun sebuah sikap pengampunan. Itu baru tahun baru. Itu baru semangat baru. Itu baru hidup dalam roh yang baru. Bisa saja kita sakit hati, kita dendam.
maka itu semua mesti dikubur dan dijadikan sebagai masa lalu yang harus dilupakan agar kita bisa membangun komitmen hidup yang baru. Dan yang berikut, bagaimana kita berrelasi dengan Allah, menghargai alam ciptaan. Dan kita melihat bahwa seluruh alam ciptaan, segala usaha yang kita upayakan melalui tanah waktu kita, melalui hasil jerih payah kita, harus membuat kita semakin bersyukur bahwa alam semesta itu menjadi tanda bahwa Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu untuk kita perjuangkan, untuk kita olah, untuk kehidupan kita. Bapak-bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, hari ini gereja juga merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Gereja menempatkan posisi Bunda Maria sebagai Bunda Allah pada awal tahun baru, mau menegaskan bahwa Bunda Maria menyertai kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok, apa yang terjadi di sepanjang tahun 2026 ini. Tapi kita yakin melalui doa Bunda Maria kita boleh diteguhkan. Melalui Bunda Maria kita boleh semakin dekat dengan Kristus Putra. Dan dengan demikian semangat baru, cara hidup yang baru, pola pikir yang baru senantiasa menjadi pilihan kita. Selamat tahun baru.